Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'ina wa ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Sayyidana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para sahabat dan keluarga beliau. Hadirin sahabat amal yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita telah sama-sama berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang di dalamnya banyak sekali jamuan Allah sehingga kita bisa melakukan berbagai macam variasi ibadah padanya. Dan kita memahami juga bahwasanya di bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana firman Allah, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Jelas ayat ini menegaskan kepada kita bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka bulan Ramadan yang sangat banyak sekali keberkahan padanya ini tentunya sangat baik juga, sangat cocok dan tepat bagi kita untuk kembali menjadikan Al-Quran sebagai pemulihan jiwa kita, pemulihan arah hidup kita. Setelah mungkin selama ini banyak sekali ujian yang menimpa kita, banyak sekali cobaan yang Allah berikan kepada kita, dan juga mungkin kita mengalami adanya perasaan tidak lurus dalam hidup. Perasaan terkadang dibelokkan ke kanan oleh syaitan, dibelokkan ke kiri oleh syaitan. Wal'iyadzubillah, jangan sampai kita ditarik ke belakang oleh syaitan. Maka momen bulan Ramadan ini, di mana jelas tentunya bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran, bisa menjadi bulan kita untuk kembali mentadabburi Al-Quran, untuk menjadikan Al-Quran sebagai referensi utama dalam pemulihan kita dari segala macam ujian yang Allah berikan dan dari segala macam kelalaian yang mungkin kita telah jatuh padanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sahabat amal yang berbahagia, tentunya dalam perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah kurang lebih 23 tahun ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun atau 12 tahun 2 bulan 22 hari. Kita bulatkan saja 13 tahun beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di kota Mekah. Kemudian selama 10 tahun. Selama 10 tahun beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Madinah. Dan tentunya selama 23 tahun perjuangan Nabi, sangat banyak sekali ujian yang melanda Nabi, yang menimpa Nabi. Bahkan ditegaskan juga dalam surah Al-Hijr, Allah berfirman, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرَكَ. Sesungguhnya kata Allah, kami mengetahui dada kamu menjadi sempit, yadhiqu sadruka bima, atas apa-apa yaqulun, yang mereka ucapkan. Karena tentunya bantahan dari kaum musyrikin dan juga perbuatan buruk yang ditimbulkan oleh kaum musyrikin baik kepada Nabi dan juga kepada para sahabat beliau, itu benar-benar jadi satu ujian banget. Jadi satu cobaan banget untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam fase 23 tahun tersebut, Al-Quran datang, turun secara berangsur-angsur. Salah satu faedahnya, diturunkan berangsur-angsur untuk menjadi peneguh, untuk menjadi kabar gembira, untuk menjadi penenang hati Nabi dan juga para sahabat, agar Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum siap serta teguh dalam menjalankan dakwah. Naam. Setelah kita fahami bahwasanya Nabi saja Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika ditimpa banyak masalah, ketika ditimpa ujian, apa obat yang paling baik untuk menghadapi ujian dan bisa move on dari segala macam ujian atau azab ataupun gangguan yang diberikan oleh kaum musyrikin? Nah, tentunya kita sama-sama pahami tadi, penenang, peneguh, dan juga
pemberi kabar gembira kepada Nabi adalah Al-Quran. Maka Al-Quran pun turun secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari atau 23 tahun. Salah satu faedahnya untuk menguatkan hati dan juga semangat Nabi serta para sahabat. Maka kembali ke kita sekarang. Nah, kalau kita menjalani kehidupan sampai 60-70 tahun ya. Nah, karena dalam sebuah hadis dijelaskan umur umat Nabi itu kurang lebih 60-70 tahun. Kalau Kang Kameramen sekarang udah berapa? 30-40? Segitulah ya. Kalau saya 40 tahun, nah, dalam fase 40 tahun ini, dalam fase mudah-mudahan saya bisa berumur 70 tahun, 30 tahun lagi. Kalau saya tidak menjadikan Al-Quran sebagai referensi utama, sebagai petunjuk utama untuk memulihkan jiwa, memulihkan perasaan, memulihkan mental yang sudah bertahun-tahun ini kena ujian terus oleh Allah, yang udah bertahun-tahun ini kena, kok kayaknya Ustadz musibah terus ya yang melanda kami, kok kayaknya ada aja balanya. Nah, maka kita yang berumur 40, 50 atau 60, 70 kalau tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kita dalam memulihkan mental serta perasaan tadi, maka referensi mana lagi yang akan kita jadikan acuan? Jelas tadi di awal kita tegaskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berangsur-angsur Al-Quran menemani beliau agar teguh hati Nabi, tenang hati Nabi. Maka kita juga demikian. Sehingga seorang muslim yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuknya, referensinya, acuan utamanya, maka apapun ujiannya, apapun bentuk musibahnya, apapun bentuk balanya, seorang mukmin tadi insya Allah akan selamat mentalnya, selamat perasaannya, selamat juga semangatnya untuk kembali menempuh kehidupan setelah dilanda ujian-ujian tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sahabat amal yang berbahagia, sebelum kita masuk ke dalam bagaimana kita memulihkannya, lalu prosesnya itu tahapannya bagaimana, tahapan 1, 2, 3 dan seterusnya bagaimana. Tentunya kita harus pahami dulu apa hakikat dari musibah tadi. Dan setiap kita, setiap individu kita dilanda musibah oleh Allah dengan kemampuan yang memang kita mampu untuk melewati ujian tadi. Maka ujiannya pun berbeda, musibahnya pun berbeda. Ada musibah dalam bentuk diberikan ujian musibah alam oleh Allah, bencana alam. Ada yang dalam bentuk anaknya meninggal, ada yang dalam bentuk anaknya sakit, cacat, ada yang dalam bentuk keuangannya, ada yang sudah menikah, ternyata dalam bentuk ujian rumah tangganya ya, Masya Allah. Setiap individu diberikan musibah atau ujian yang berbeda. Lalu, bagaimana kita menyikapinya? Apakah kita anggap musibah balak yang kita alami adalah satu bentuk marahnya Allah? Apakah kita menyikapinya itu sebagai suatu bentuk yang kita jadikan penyesalan, yang kemudian kita pun marah-marah dengan keadaan? Maka hadirin yang dirahmati Allah, sahabat amal yang berbahagia, Al-Quran telah menjelaskan apa hakikat dari musibah tersebut. Yang pertama kita fahami, hakikat musibah adalah ujian. Nah, sahabat amal yang berbahagia, mari sama-sama kita fahami apa makna hakikat dari musibah. Ternyata ditegaskan dalam Al-Quran bahwasanya makna dari musibah adalah ujian. Dan ujian tadi tentunya setiap mukmin itu berbeda-beda sesuai dengan kadar kemampuannya, seperti kita jelaskan sebelumnya. Di sini Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat kedua, wa qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna allazina min qablihim falaya'lamunna Allahu allazina sadaqu wa laya'lamanna al-kadzibin. Naam. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya manusia, apakah mereka mengira mereka telah beriman padahal mereka belum diberikan ujian oleh Allah. Hasiban nas ay yutraku ay yaqulu amanna. Apakah manusia mereka mengira mereka telah beriman
Padahal wahum la yuftanun. Padahal mereka belum diuji. Ayat ini menegaskan kepada kita, hadirin sekalian, sahabat amal berbahagia, bahwasanya ketika seorang hamba dia mengatakan beriman, maka haruslah dia siap untuk menerima ujian. Kenapa demikian? Karena Allah ingin mengetahui siapa yang betul-betul beriman, betul-betul memahami bahwasanya takdir telah Allah tetapkan, dan di balik setiap ujian tadi ada banyak hikmah yang bisa diambil. Allah ingin melihat siapa yang ketika diberikan ujian kemudian marah-marah dan menyalahkan Rabb-Nya. Dan Allah juga ingin melihat siapa yang ketika diberikan ujian kemudian dia memahami bahwasanya, oh, Rabb saya ingin menaikkan derajat saya. Rabb saya ingin melihat bagaimana tanggapan, bagaimana reaksi saya terhadap ujian ini. Kita lanjut ayat ketiganya. Walaqad fatanna allazina min qablihim. Dan Allah telah menguji orang-orang yang sebelum kita. Orang umat-umat terdahulu itu juga sama. Mereka telah diuji oleh Allah, sehingga kita pahami bahwasanya ujian itu adalah sunnatullah. Fala ya'lamunna Allahu allazina sadaqu wa la ya'lamanna al-kazibin. Fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu. Maka Allah pun ingin mengetahui siapa hamba yang betul-betul siddiq, betul-betul jujur dalam imannya, betul-betul sabar, betul-betul tabah dalam menanggapi semua ujian yang Allah berikan. Wala ya'lamannal kazibin, dan Allah juga ingin mengetahui siapa yang berbohong. Maksudnya berbohong, mereka berkata kami beriman, padahal hakikatnya mereka menyalahkan keadaan, mereka menyalahkan Allah. Bahkan tidak sedikit ketika diuji oleh Allah, maksiat mereka terjun ke dalamnya. Kemudian ibadah mereka tinggalkan, mereka lalaikan, hanya karena sedikit ujian yang Allah berikan. Dan sebagian lagi, Masya Allah, hadirin sekalian, sahabat amal bahagia, ada yang menyalahkan takdir, ada yang menyalahkan Allah, wal'iyazubillah, sampai berkata, kenapa kok saya yang harus menerima ujian ini? Kenapa kok bukan tetangga saya? Kenapa kok bukan orang kampung sebelah? Kenapa harus anak saya yang menderita penyakit parah ini? Kenapa harus keluarga saya? Kenapa harus keluarga kami yang kena bencana alam? Kenapa enggak orang saja? Ternyata kita fahami sama-sama bahwasanya Allah menimpakan ujian hakikatnya untuk mengetahui siapa hambanya yang betul-betul imannya, yang betul-betul ketika dapat ujian padanya dia tahu ini adalah bentuk Allah ingin menaikkan derajatnya. Masya Allah, hadirin yang dirahmati Allah, sahabat amal yang berbahagia, kita juga memahami dalam surah Al-Baqarah Allah tegaskan, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Ayat ini menegaskan, dan sungguh kami akan berikan cobaan, ibtala di situ, walanabluwannakum, dan ada lam taukidnya di situ, menegaskan sungguh Allah akan memberikan ujian kepada kita. Dengan apa? Dengan rasa takut yang pertama. Nah, rasa takut ini rasa takut bagaimana? Nah, kalau zaman sekarang itu, buat teman-teman di studio, anak-anak zaman sekarang biasanya apa kan? Khawatirnya insecure. Atau khawatir akan masa depan. Nanti bagaimana kerja, bagaimana berumah tangga, mau menikahi siapa, nikahnya bagaimana, di gedung mana. Itu rasa takut ataupun rasa khawatir. Dan Allah akan menimpakan hal tersebut. Nah, kenapa Allah timpakan? Karena yang tadi kita fahami, Allah ingin mengetahui siapa hambanya yang betul-betul imannya, betul-betul meyakini ini ujian, atau siapa yang kemudian menyalahkan keadaan. Itu makna khauf. Yang kedua, wal ju', dan juga rasa lapar. Wa naqsim minal amwal wal anfusi wal thamarat, dan kurangnya nanti harta mereka, kurangnya juga anfus. Kurang anfus di sini kurang jiwa, maksudnya tidak punya anak. Kalaupun ada anak, ternyata anaknya bandel luar biasa. Wathamarat, dan kurang buah-buahan, ataupun perusahaan mereka, pekerjaan mereka itu gajinya tidak seberapa. Maka kita lihat, ternyata ujian itu bermacam-macam. Nah, tadi dijelaskan dari rasa khawatir, kemudian rasa lapar, ya.
Rasa lapar ini teman-teman semuanya, sahabat amal yang dirahmati Allah, tentunya rasa lapar, kurangnya bahan makanan, dan juga kurangnya tempat tinggal, ini menimpa saudara-saudara kita di daerah Sumatera ketika peristiwa ada bencana alam kemarin. Dan ternyata semua itu adalah salah satu bentuk ujian dari Allah. Dan telah kita pahami sama-sama tadi bahwasanya ujian itu adalah sunnatullah. Saya sendiri, teman-teman studio, saya sendiri orang Aceh, dan bahkan kemarin keluarga saya termasuk yang jadi korban. Tapi alhamdulillah tidak ada yang sampai meninggal. Hanya saja bagian dapur itu habis semuanya. Dapur habis semuanya. Apa yang kami berikan, apa yang bisa kami lakukan kepada keluarga, ya tentunya kami hubungi mereka dan kami jelaskan beberapa ayat ini bahwasanya Allah akan menguji kita. Allah akan melihat siapa hambanya yang meyakini, memahami bahwasanya ini ujian. Lalu siapa hambanya yang menyalahkan Allah, menyalahkan keadaan, sampai kemudian yang kita khawatirkan meninggalkan ibadah-ibadah wajib mereka, malah kemudian terjerumus dalam maksiat-maksiat yang Allah larang. Sahabat amal yang dirahmati Allah, Masya Allah, tadi kita telah membahas bahwasannya makna dari musibah itu adalah ujian. Karena Allah ingin melihat siapa hambanya yang betul-betul bisa memahami musibah sebagai ujian untuk menaikkan derajatnya, dan mana hambanya yang berbohong dalam iman mereka, kemudian malah sibuk menyalahkan keadaan dan wal'iyazubillah menyalahkan Allah. Seperti tadi Allah tegaskan, fala ya'lamannallahu allazina sadaqu. Maka sesungguhnya Allah ingin mengetahui siapa hambanya yang betul-betul beriman, wala ya'lamannal kadzibin, dan siapa yang berbohong dalam iman mereka. Baik, kemudian setelah kita fahami hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur, diantaranya Al-Quran sebagai peneguh hati dan juga yang memberikan semangat ya, serta penenang hati Nabi SAW beserta para sahabat dalam dakwah beliau. Kemudian kita juga membahas tadi bagaimana kita menyikapi musibah. Ternyata makna dari musibah adalah ujian. Lalu agar kita mampu menghadapi ujian tadi dengan tenang, karena tentunya tidak semua manusia, tidak semua mukmin bisa menyikapi ujian dengan perasaan, wah ini ujian Allah, insya Allah saya akan lulus. Wah ini cara saya untuk naik kelas gitu ya, karena tentunya surga bertingkat-tingkat. Saya ingin naik surga yang paling tinggi, surga yang derajatnya paling di atas. Tapi kita nggak tahu bagaimana caranya menyikapi ujian tadi, menyikapi musibah tadi yang bentuknya ujian, agar mampu kita sikapi dengan tenang. Jawabannya diantaranya, hadirin yang dirahmati Allah, sahabat amal sekalian, kita menyikapi dan menghadapi ujian tadi dengan membetulkan kembali iman kita kepada qada dan qadar atau takdir. Dengan apa? Dengan kita membetulkan kembali iman kita kepada qada dan qadar atau takdir. Bagaimana kita beriman kepada takdir? Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat ke-22, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum." Tidaklah bencana yang menimpa di bumi Allah atau yang menimpa kepada diri kamu, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Sesungguhnya musibah tadi, baik bencana alam yang terjadi di bumi ataupun musibah yang menimpa secara individu, sesungguhnya illa fi kitab, sudah Allah tetapkan takdirnya, sudah Allah putuskan, min qabli an nabra'aha, sebelum diciptakan. Sebelum alam semesta ini Allah ciptakan, sebelum bumi ini Allah ciptakan, Allah telah tetapkan takdir tersebut. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Maka semua itu bagi Allah sangat-sangat mudah. Naam. Lanjutan ayatnya, likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Likaila, untuk apa Allah menegaskan kepada kita bahwasanya segala macam musibah tadi, baik yang terjadi di bumi, baik yang terjadi di lautan, baik yang menimpa satu desa, satu kecamatan, satu kota, atau wala fi anfusikum, atau yang menimpa juga kepada individu-individu tertentu, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Kenapa Allah tegaskan? Ternyata likaila ta'sau, Allah tegaskan kepada kita agar kita tidak merasa
berduka cita atau putus asa secara berlebihan ala ma fatakum, atas apa-apa yang luput dari kalian. Tentunya hadirin yang dirahmati Allah, sahabat amal sekalian, musibah yang menimpa suatu kampung atau desa, yang menimpa satu kecamatan, yang menimpa satu kota, akan memberikan ujian berat bagi penduduk di sekitarnya. Ada yang kehilangan mobil, ada yang kehilangan rumah bahkan ya. Karena saya dulu, teman-teman studio, saya juga mengalami peristiwa tsunami dulunya tahun 2004. Nah, itu saya sedang jogging waktu itu, sedang jogging di pagi hari jam 8, tiba-tiba gempa luar biasa. Dan tidak sedikit rumah yang hilang. Jadi bukan rubuh, bukan ambruk rumahnya, ini hilang rumahnya. Penduduk yang menyelamatkan dirinya ketika balik ke rumah mereka itu melihat lagi udah tidak ada lagi rumahnya. Bahkan sebagian ubinnya itu juga terangkat. Naam. Ini makna dari ala ma fatakum, atas apa-apa yang hilang, yang luput, yang habis akibat bencana tadi dari kalian. Naam. Ada juga yang bukan hanya rumahnya ataupun kendaraannya yang hilang ya. Ada juga yang diuji oleh Allah dengan kehilangan keluarganya, yang kehilangan adik kakaknya. Saya ingat dulu waktu saya mondok di Aceh, itu kalau tanggal bertepatan dengan tsunami, seingat saya tanggal 24 ya, kalau nggak salah. Naam, mohon dikoreksi nantinya. Di pondok kami ada beberapa santri yang mereka adalah korban tsunami dulunya. Mereka cerita, ada yang kehilangan adiknya, ada yang kehilangan kakaknya, ada yang ketika tsunami itu bingung mau nyelamatin siapa gitu. Saya masih ingat teman sekelas saya, karena dia masih berumur kelas 5 SD, akhirnya bingung mau gendong adiknya yang mana. Adiknya ada 2, diambil 1. Ternyata Allah menguji kaum muslimin, baik diuji secara kehilangan harta bendanya ataupun kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Dan semua itu telah Allah tetapkan. Likai la ta'sau ala ma fatakum. Allah tegaskan bahwasanya semuanya telah Allah tetapkan agar kita tidak merasa putus asa, duka cita, kecewa berlebihan. Dan juga wala tafrahu bima atakum. Dan juga satu sindiran, satu ancaman bagi orang-orang yang memiliki harta yang banyak ataupun anak yang banyak, anak yang luar biasa bagus perkembangan fisiknya, akhlaknya, adabnya. Sindiran itu apa? Sindiran agar mereka tidak terlalu berbangga diri. Sindiran agar mereka tidak terlalu sombong, tidak terlalu ujub riya, pamer apa yang mereka miliki. Karena kalau Allah berkehendak sebentar aja itu habis pastinya. Gak sampai 1 jam, cukup hanya setengah jam, habis itu semuanya. Wala tafrahu bima atakum. Dan jangan kalian berbangga atas apa yang telah kalian dapatkan, apa yang telah Allah berikan kepada kalian. Sehingga musibah itu juga bukan hanya satu ujian untuk orang yang mengalaminya. Jadi ternyata Kang, ujian yang Allah berikan, baik kehilangan harta, rumah, mobil, atau kehilangan orang yang dicintai gitu ya, itu bukan hanya ujian untuk mereka, tapi ujian juga untuk orang yang tidak terkena musibah tadi. Bagaimana kita bisa menyikapi ujian tersebut? Padahal kita nggak tertimpa ujian yang seperti saudara kita. Agar kita memahami bahwasanya fisik yang Allah berikan, harta yang Allah berikan, keluarga yang Allah berikan, jangan untuk dibangga-banggakan. Karena hanya dalam waktu singkat Allah juga bisa menghilangkannya. Naam. Maka sahabat amal yang dirahmati Allah, dimanapun antum berada, dapatlah kita fahami bahwa cara yang baik untuk menyikapi ujian tadi itu, yakni dengan membetulkan iman kita kepada Allah, iman kepada takdir. Kita memahami bahwasanya segala macam ujian yang kita terima itu sudah Allah tetapkan jauh sebelum dunia ini diciptakan oleh Allah, jauh sebelum bumi ini diciptakan oleh Allah. Maka apa-apa yang menimpa kita, terkadang kita merasa tidak nyaman, terkadang kita merasa nggak suka. Contoh, ada teman-teman kita yang diuji oleh Allah dengan rasa takut, bukan hanya kehilangan. Rasa takut tadi dalam Al-Baqarah, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf.
Rasa takut tadi apa, Kang? Rasa takut insecure atau merasa apa? Khawatir akan masa depan, anxiety ya. Naam. Ustadz, ya saya belum nikah. Nanti nikahnya gimana ya? Apakah di gedung? Dengan siapa? Kok saya udah umur 30 belum nikah juga gitu kan? Kok teman saya yang 25 aja udah nikah, udah punya anak gitu. Ustadz, ya kok saya kerjanya di sini? Teman saya toh kerjanya ternyata lebih bagus dari saya, penghasilannya lebih bagus. Padahal waktu kuliah nilai saya lebih bagus dari dia. Ustadz, ya kenapa kok anak saya yang sakit? Kenapa bukan anak orang? Ustadz, iya. Kenapa kok kami yang harus dapat musibah ini? Kan kami pingin juga Ramadan kami itu rumah masih ada, Kang ya. Eh, Kendaraan masih ada. Akang tahu, Kang, keluarga saya kemarin itu ketimpa musibah, dapur itu habis semuanya. Jadi dapur itu habis semuanya. Naik ke atas loteng kayak gini. Naik ke atas loteng, diem. Nah, sebelum air naik banget ada keluarga yang turun dan ambil beberapa makanan. Alhamdulillah. Jadi dapur itu betul-betul habis kena apa? Kena arus air. Sampai saya pun kaget loh, kok bisa ada air sederas itu, bahkan di pusat kota pun, tengah kota ada airnya deras banget. Naam, itulah tadi kita bahas. Allah telah menetapkannya. Lalu bagaimana kita untuk menyikapinya? Kenapa harus kita yang diberikan musibah? Tentunya dalam surat Al-Baqarah juga Allah tegaskan wa'asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Dan terkadang kita menganggap suatu perkara ini buruk, padahal itu baik bagi kita. Kita anggap, oh kenapa kok saya belum nikah? Saya kerjanya di tempat yang penghasilannya tidak sebanding dengan teman saya, ya yang tentunya dulunya dia tidak sebaik saya ketika kuliah. Kenapa harus mobil saya yang hilang? Kenapa harus rumah saya yang kena banjir? Kenapa harus keluarga kami ada yang meninggal, ada yang hilang? Nah, kita nggak tahu ada hikmah apa yang Allah tetapkan di situ. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan terkadang Allah tetapkan satu perkara menurut sudut pandang kita itu buruk, tapi ketetapan Allah menegaskan itu baik untuk kita. Menurut sudut pandang kita, kenapa harus kita? Tapi ketetapan Allah, Allah ingin melihat sejauh mana kuat iman kita, sejauh mana keyakinan kita kepada Allah. Kalau Allah ingin memberikan, tentunya semua dunia ini bisa Allah berikan kepada kita. Tu'izzu man tasha', tuzillu man tasha'. Allah bisa mengangkat derajat kita, dan Allah juga bisa merendahkan derajat yang lain. Naam. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang suka berbangga diri, apalagi sombong. Nah, tentunya untuk orang yang tidak terkena musibah juga bisa bagi mereka memahami bahwasanya apa yang ada pada diri mereka itu dalam waktu singkat bisa Allah hilangkan, bisa Allah habiskan. Sahabat amal yang berbahagia, setelah kita fahami di antara cara yang bisa menenangkan hati kita untuk menyikapi ujian tadi, yaitu dengan membetulkan iman kita kepada takdir. Kemudian dalam surah Al-Baqarah, lanjutan dari ayat walanabluwannakum bisyai'im tadi, allazina iza asabathum musibah, yang mereka itu orang-orang wabasyiris sabirin, orang-orang yang berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Bagaimana definisi orang-orang yang sabar? Orang-orang yang ketika dapat musibah itu hati mereka tenang, hati mereka enjoy. Nah, bagaimana definisi mereka? Siapa mereka yang layak untuk mendapat kabar gembira ketika ada ujian? Wabasyiris sabirin. Jadi menarik nih, Kang, Masya Allah. Ternyata bagi sebagian hamba, ya, bagi sebagian hamba, datangnya musibah itu, mereka malah mendapatkan kabar gembira, dan di fase hati mereka yang sangat tenang, mereka udah nggak gelisah lagi. Ada satu kalimat indah dari Ibnu Athaillah dalam kitab hikam beliau, datangnya kefakiran merupakan aidun, merupakan hari raya bagi orang-orang yang sedang menempuh perjalanan dalam meningkatkan takwa mereka. Gimana tadi, kan? Datangnya kefakiran, datangnya ujian, datangnya kesusahan, itu merupakan suatu aid, suatu hari raya. Jadi happy mereka. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang sedang menempuh perjalanan dalam meningkatkan takwa mereka. Misal buat Akang aja nih ya,
Nah, ini biar kita faham apa makna wabasyiris sabirin. Lanjutan dari ayat tadi. Yang wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wabasyiris sabirin. Dan berikanlah kabar gembira. Siapa yang layak mendapatkan kabar gembira atas ujian tadi? Sebagian orang, Kang ya, ketika datang awal bulan happy nggak? Happy ya. Tapi saya menemukan ada orang-orang yang ketika datang akhir bulan mereka happy. Menarik ya. Ada orang-orang yang ketika dapat ujian mereka happy. Nah, ini berarti fasenya udah beda nih. Nah, fase yang bagaimana? Ini kita akan bahas sebagai bagian terakhir dari materi kita pada hari yang berbahagia ini. Ternyata ada orang-orang yang ketika mereka mendapatkan kesusahan di akhir bulan, mendapatkan ujian, hati mereka itu malah bahagia. Ini fasenya udah berbeda, makam keadaan mereka udah berbeda. Kenapa? Karena dengan datangnya ujian tadi, mereka pun bersyukur, alhamdulillah, tahajudku akan lebih khusyuk. Alhamdulillah, doaku akan lebih sering. Alhamdulillah, duhaku akan malas untuk aku tinggalkan. Musibah itu, ujian itu malah jadi satu motivasi bagi mereka untuk menyikapi, oh Allah sedang uji saya sekarang dan saya akan tunjukkan saya betul-betul hamba yang beriman dan saya mengimani ini bagian dari takdir, dan saya akan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, mereka malah menjadikan ujian, musibah tadi selain ujian sebagai sarana untuk meningkatkan ketakwaan mereka, meningkatkan ibadah mereka. Jadi tentunya di sini, Kang ya, buat teman-teman kita nih yang diuji dengan rasa khauf, rasa khawatir, nanti nikahnya sama siapa gitu kan, di mana, apakah walimahnya bagaimana kan, kerja ke depan bagaimana. Ternyata Kang, untuk sebagian orang rasa khawatir itu jadi motivasi bagi mereka. Motivasi bagaimana? Motivasi untuk bisa semakin beribadah. Terutama dalam bulan Ramadan seperti ini, bangun sahur mereka itu bukan cuma sahur, tapi juga untuk berdoa agar dimudahkan urusan mereka ke depan. Karena waktu sahur pastinya waktu yang istijabah, bagian dari sepertiga akhir. Naam. Wa basyiris sabirin. Lanjutan ayatnya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Orang-orang yang bagaimana? Orang-orang yang ketika ditimpa musibah, qalu, mereka mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini lillah, dari Allah, dan kita juga diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Semua yang kita miliki ini datangnya dari Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan juga nanti kita akan dikembalikan kepada Allah. Maka orang-orang seperti ini mereka memahami segala yang mereka miliki itu datangnya dari Allah dan juga harus mereka gunakan untuk beribadah kepada Allah. Dan kapanpun Allah akan ambil, mereka harus siap untuk memberikannya dan harus berlapang dada untuk menyerahkannya. Sehingga seorang suami mengajak istrinya untuk konsul atau diskusi ke ustadz. Jadi ada suami istri Kang ya, datang ke ustadz. Dan mereka ternyata baru saja kehilangan ananda. Maka ustadz ini pun mendengarkan konsul mereka, mendengarkan keluhan mereka, Masya Allah, diterima dengan baik dan diberikan nasihat yang baik juga. Di akhir nasihatnya, ustadz ini berkata, ketika seseorang menitipkan miliknya kepada orang lain dan suatu waktu titipan tadi itu diambil, apakah orang yang dititip itu berhak marah, berhak sedih? Dan kedua suami istri tadi menjawab, enggak. Ya, kita enggak berhak marah, kita enggak berhak sedih. Kenapa? Karena itu barang titipan. Karena itu cuma dititip sebentar aja. Kapan pemiliknya layak mengambil? Ya kapan pemiliknya mengambil, ya sungguh layak untuk diambil. Tanpa harus sedih berlebihan, putus asa berlebihan dari si yang dititipin. Nah, maka Ustadz tadi pun melanjutkan, demikianlah bahwasanya semua yang ada di sekitar kita, semua yang Allah berikan kepada kita, itu adalah barang titipan. Dan kapanpun Allah berkehendak, Allah akan mengambilnya. Ini makna dari ayat allazina iza asabathum musibah qalu inna lillah. Kita ini dari Allah dan untuk Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali padanya.
maka hati mereka, orang-orang tadi yang bersabar, yang memahami makna ayat ini, gak ada gelisahnya, gak ada khawatirnya mereka, gak ada juga putus asa berlebihan. Mereka faham ini milik Allah, Allah mau ambil silahkan Allah. Dan Allah sedang menguji kita, ya kita tunjukkan iman yang baik, kita tunjukkan keadaan penyikapan yang baik atas segala yang Allah berikan. Masya Allah. Maka hadirin yang dirahmati Allah, sungguh hamba Allah yang mereka fase makamnya udah tinggi, proses mereka mendaki ketakwaan itu udah tinggi, fase mereka ketika datang ujian justru mereka lebih bahagia dibandingkan ketika ujian menjauhi mereka. Nah, kalau Akang kira-kira sekarang Kang kameramen, ujian yang paling besar apa? Khauf kayaknya ya. Khauf bukan kehilangan ya. Bukan kehilangan harta, benda. Khauf, khawatir ya, takut ya. Nanti nikah bagaimana Ustaz? Kerja bagaimana Ustaz? Teman-teman udah umroh, Anda belum berangkat ini Ustaz ya. Lalu bagaimana kita menyikapinya Kang? Biar kita bisa apa? Biar kita bisa tenang. Karena Al-Quran memberikan petunjuk. Al-Quran bukan hanya sebagai referensi utama kitab umat muslim, tapi juga wasyifaul lima fis sudur. Wa qala Allah Ta'ala ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur, dan juga penyembuh dari segala macam yang ada di hati. Nah, termasuk kekhawatiran, termasuk kekesalan. Kenapa kok harus rumah saya yang roboh gitu kan? Termasuk juga takut nanti ini anak-anak makan apa segala macam. Ternyata Al-Quran memberikan solusinya. Kalau yang hilang tadi kita pahami apa? Itu milik Allah. Allah boleh ambil. Kalau masa yang akan datang bagaimana? Masa yang akan datang kita pahami Allah telah menetapkan pemberian atau ujian atau kesempatan sesuai kemampuan kita. Apa? Sesuai kemampuan kita. Teman kita kerjanya mungkin di kementerian, ya Allah tahu dia mampu. Allah tahu kita nggak mampu. Kalau mungkin kita kerja di kementerian 3 hari tipes karena dengan padatnya pekerjaan. Teman kita penghasilannya besar, Allah tahu. Kalau dikasih penghasilannya besar, dia nggak maksiat. Ya mungkin kalau kita dikasih ke penghasilan besar, khawatirnya malah nanti hura-hura segala macam. Nah itu salah satu cara kita menyikapi agar tidak ada khawatir, baik yang setelah terjadi ataupun yang akan datang. Kita fahami bahwasanya Allah akan memberikan sesuai dengan kemampuan hambanya. Kira-kira demikian sahabat amal yang berbahagia. Mudah-mudahan materi hari ini kita bisa memulihkan kembali diri kita, jiwa kita, mental kita di bulan Ramadan ini dengan kembali pada Al-Quran dan menjadikannya sebagai petunjuk. Saya coba ambil flashback sedikit ya. Yang pertama kita fahami bahwasanya Al-Quran diturunkan berangsur-angsur dan turun pertama sekali pada bulan Ramadan, lalu berangsur-angsur. Di antara faedahnya untuk menenangkan, memantapkan dan meneguhkan hati Nabi SAW serta para sahabat dalam mengarungi usaha dakwah saat itu. Datang ujian, Al-Quran turun sebagai penenang. Datang ujian, Al-Quran turun sebagai penenang. Kemudian yang kedua kita fahami makna dari musibah. Ternyata hakikatnya musibah adalah ujian. فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Allah ingin melihat siapa yang betul imannya, siapa yang banyak bohong. Baru dikasih ujian sedikit malah makin menjauh dari Allah. Lalu kalau kita fahami musibah adalah ujian, bagaimana cara menghadapinya agar hati kita tenang? Tadi kita ambil beberapa ayat Al-Quran yang menegaskan kita harus faham bahwasanya segala kejadian musibah baik dari bencana alam ataupun yang menimpa diri kita itu telah Allah tetapkan dalam kitabnya jauh sebelum dunia ini diciptakan. Agar kita memahami bahwasanya Allah telah memutuskan dan apa-apa yang terjadi pada kita, kita bisa mengambil hikmah di balik kejadian itu. Yang terakhir, biar lebih tenang lagi hati kita agar tidak menyalahkan keadaan, bagaimana kita masukkan diri kita ke dalam golongan orang-orang yang layak mendapat kabar gembira ketika datangnya ujian, yaitu mereka yang bersabar. Mereka yang ketika diberikan ujian, alladzina iza asabatuhum musibah, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka tahu ini semuanya milik Allah dan untuk Allah, titipan dari Allah. Kapan Allah ambil, maka itu kehendak dari Allah, kita harus menerima dengan ridha. Kira-kira demikian. Mudah-mudahan kajian hari ini bisa
menguatkan mental kita, menguatkan tekad kita agar segala macam ujian ke depan nantinya bisa kita hadapi dengan hati yang tenang sesuai petunjuk Al-Quran. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.